أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu kaffatan ilan nas basyira wa nazira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Fassalawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Misi manusia di alam semesta dalam kurun waktu 50 tahun terakhir, misi manusia ke matahari itu 9 kali, ke Merkuri 2 kali, ke Venus 43 kali, ke bulan 73 kali, ke Mars 40 kali, ke asteroid 17 kali, ke Jupiter 9 kali, ke Saturnus 5 kali, ke Uranus 1 kali, dan terakhir ke Neptunus 1 kali. Itu catatan dari National Geography. Total semua 200 kali. Kalau Anda hitung biayanya, wah, triliun. Tetapi manusia belum tahu juga ada miniatur Ars di bumi. Ada miniatur Ars di bumi. Yang dikatakan Ars oleh Hudhud itu, kalau kita bagi 8, adalah kode Ars. Karena Ars dikelilingi 8 malaikat. Sehingga 1/8-nya mengidentifikasi seorang malaikat dengan kode 234. Karena sayap malaikat itu 2 dan 3 dan 4. Masna wa thulatha wa ruba. Jadi ini model miniatur Ars. Bagaimana dengan pernyataan ayat ini? Adakah ia juga mengekspresikannya? Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan adalah Arsnya atas air. Miniatur Ars ini, kalau dibuang rigi-riginya, dia seperti piring-piring, 3 piring. Dan di atas 3 piring itu ada sebuah bangunan. Jadi, kita coba pasang kembali. Dan kalau kita teteskan setetes air di atas air, dan kita lambatkan 300.000 kali, dia akan membentuk seperti bangunan itu. Pertanyaannya kan, siapa yang dulu bisa melihat ini? Ini sebuah peniruan yang luar biasa. Kalau kita angkat bangunan ini, dia merupakan piring. Piring
yang dibentuk oleh air. Nah, ini yang dikatakan piring seperti kolam. Maksudnya kolam itu membentuk piring. Piring-piring seperti kolam. Ayatnya mengatakan begitu. Wajifanin kal jawab. Piring-piring seperti kolam. Nah, ini dia piring itu. Piring. Itu seperti kolam. Mengapa seperti kolam? Karena dia air tadinya. Jadi ada piring seperti kolam. Ini kalau kita teruskan, nah dia akan seperti itu. Piring seperti kolam. Itu miniatur ars terdapatnya di Borobudur. Berkata yang di sisinya ada ilmu dari kitab. Reliefnya ada, relief orang yang memegang kitab ini di Borobudur. Aku bisa datangkan dia kepadamu sebelum kembali kepadamu kerlinganmu. Nah, kalimat ini belum diketahui oleh fisikawan sampai sekarang. Sampai sekarang fisikawan belum mengetahui perkataan ini. Tapi mereka telah berlang-lang buana 200 kali dengan biaya yang luar biasa. Ini lembah semut. Nah, Archidid pindah ke lembah semut. Kisahnya terjadi ketika Nabi Sulaiman tiba di lembah semut. Berkata seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke tempat perlindungan kamu, agar tidak dihancurkan kamu oleh Sulaiman dan tentaranya." Dan mereka tidak sadar. Ini ayatnya, hatta iza atau ala wadinam, hingga ketika mereka berjumpa atas lembah semut. Surat 27 ayat 18 bagian A. Berkata seekor semut, qalat namlatun. Ini semutnya perempuan. Hai semut-semut, ya ayuhan nam, udkhulu masakinakum, masuklah ke tempat-tempat kediaman kamu, ke tempat-tempat persembunyian kamu. Masuklah. Nah, di sini kan ada ayat kan, udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Ini masuklah ke tempat-tempat persembunyian kamu. Masakinakum ini tempat persembunyian, bukan rumah, tempat persembunyian atau tempat tinggal. Tidak pakai bait, kata bait di sini. Agar tidak dihancurkan kamu oleh Sulaiman dan tentaranya. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu, dan tentaranya. Dan mereka tidak sadar, wahum la yash'urun. Nah, di sini dikamuskan la yash'urun, tidak sadar itu. Jadi kalau ada pernyataan tidak sadar dalam Al-Quran, ya jawabnya seperti orang menginjak semut. Pertanyaannya adalah,
dari mana semut itu tahu nama Sulaiman? Kalau bukan karena Sulaiman kecil pernah membantu semut-semut ketika musim kemarau. Lalu ibunya memanggil ketika bapaknya pulang, panggilan ibunya itu didengar oleh semut dan disimpan dalam kode kimia. Kode bau Sulaiman. Itu bukti pertama bahwa Sulaiman itu orang Jawa. Bukti kedua, nama Sabah dalam bahasa Jawa artinya tempat bertemu atau berkumpul. Ketika Hudhud melapor kepada Sulaiman, ia pakai kata bahasa Jawa ini. Itu dibuktikan oleh kata-katanya kepada Sulaiman. Dan aku datangkan kepadamu dari Sabah karakter kabar yang pasti. Wajituka min saba'in binaba'in yakin. Nah, kata Sabah di sini bukan negeri Sabah artinya. Kata Sabah pada ayat ini maknanya tempat bertemu atau tempat berkumpul, yaitu yang di Boko. Mereka sedang melakukan upacara bersujud kepada matahari. Jadi kurang lebih Nabi Hudhud mengatakan, aku datangkan kepadamu dari tempat berkumpul, dari tempat bertemu, kabar yang pasti. Nah, Nabi Sulaiman faham makna kata Sabah yang diucapkan Hudhud. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman itu orang Jawa, faham makna kata Sabah. Terbukti Sulaiman faham makna kata Sabah, tempat bertemu, karena dia orang Jawa. Kalau Anda buka kamus bahasa Arab, mereka belum bisa menerjemahkan apa makna kata Sabah. Itu bukti orang Arab tidak tahu kata Sabah itu apa artinya. Makanya mengatakan itu negeri Sabah. Itu nama orang. Nah, tapi di sini jelas Hudhud mengatakan dia kembali dari tempat orang berkumpul. Yang ketiga, bukti Sulaiman orang Jawa adalah nama Su yang disematkan kepadanya. Dan Al-Quran mengatakan bahwa Sulaiman sebaik-baik hamba dengan istilah ni'mal abdu. Ni'mal abdu. Dan kami beri untuk Daud Sulaiman sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia orang yang patuh. Begitu juga misi manusia ke Ka'bah. Sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam mungkin sudah 6.000 kali. Dan Ka'bah dikatakan sebagai pengenal untuk alam semesta. Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan untuk manusia ialah yang di Bakkah Mubarakah itu, pengenal untuk alam semesta. Atau GPS untuk alam semesta. Global Positioning System. Sebagai GPS alam semesta, ternyata rukun Syam di Ka'bah mengarah ke Nusantara. Ini Anda lihat rukun Syam, Ka'bah sebagai GPS. Arah ke negeri Syam ditunjukkan oleh garis ini. Arah ke negeri Syam. Arah ke negeri Syam. Arah ke negeri Syam.
arah ke negeri Sam, arah ke negeri Sam, arah ke negeri Sam. Ini dia negeri Sam menurut Ka'bah. Negeri Sam menurut GPS Ka'bah. Negeri Sam menurut GPS Ka'bah. Negeri Sam menurut GPS Ka'bah. Dan ini adalah Arsaba yang dipindah oleh orang yang berilmu kitab dalam sekejap. Negeri Sam. GPS Ka'bah berbicara. Katakan benar Allah, maka ikutilah Millatu Ibrahim itu setulusnya. Selesai 71 halaman. 28, 6, 20, 22. Perumpamaan orang-orang yang dibebani Taurat. Kemudian mereka belum memikulnya. Seperti perumpamaan keledai yang memikul barang. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu, disediakan kebaikan dan tambahan, serta muka-muka mereka tiada tertutup dengan kehitaman dan tidak kehinaan. Mereka itulah ahli surga yang mereka akan kekal padanya. Barakallah bagi mereka yang mendorong gerobak.